Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah peradaban Islam, khususnya pada perkembangan Islam di abad pertengahan. Dinasti Abbasiyah di abad pertengahan dianggap sebagai puncak peradaban Islam yang menghantarkan Islam meraih Golden Age dan menghasilkan berbagai karya yang mengubah pandangan dunia. Akan tetapi, pasca kehancuran dinasti Abbasiyah, Islam pun mengalami kemunduran dalam banyak hal, terutama disebabkan masalah sosial politik. Setelah mundurnya dinasti Abbasiyah, muncul dinasti-dinasti lainnya seperti dinasti Utsmaniyah di Turki, Safawiyah di Persia, dan Mughal di India. Dimulai tahun 1500 Masehi hingga 1800 Masehi, kerajaan-kerajaan tersebut menemukan kejayaannya masing-masing. Namun, tidak lama setelah masa kejayaannya mereka mengalami kemunduran dan akhirnya mengalami kehancuran. Adanya kemajuan pada tiga kerajaan tersebut banyak dipengaruhi atau diwariskan oleh kemajuan di masa periode dinasti Abbasiyah yang konsen pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerajaan Islam Turki Utsmani, kerajaan yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan Islam di abad ini adalah terdapat di kerajaan Islam Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani adalah salah satu kerajaan Islam yang didirikan oleh bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang berada dalam wilayah Mongol dan daerah utara negeri Cina yang bernama Utsmani atau Utsmanidan. Mereka memproklamirkan diri sebagai raja besar keluarga Utsman pada tahun 1300 Masehi atau 699 Hijriah. Kerajaan ini selanjutnya memperluas wilayah kekuasaannya ke benua Eropa dan menyerang daerah Bizantium, kota Boresa pada tahun 1317 Masehi. Setelah tahun 1326 Masehi dijadikanlah sebagai ibu kota negara. Di masa kerajaan Orkhan, kerajaan Utsmani menaklukkan Amir pada tahun 1327 Masehi, Tahwa Hashainli tahun 1330 Masehi, Uskandar tahun 1338 Masehi, Ankara 1354 Masehi, dan Gallipoli tahun 1356 Masehi. Wilayah tersebut adalah bagian benua Eropa yang ditaklukkan kerajaan Utsmani. Dalam beberapa abad, kerajaan Utsmani dipandang sebagai negara yang kuat, terutama dalam sektor militer. Kemajuan kerajaan Utsmani adalah banyak dalam bidang pemerintahan dan kemiliteran, ilmu pengetahuan dan budaya, serta pembangunan masjid-masjid, sekolah, rumah sakit, gedung, jembatan, saluran air, permandian umum, dan agama yang didominasi oleh fatwa atau pemikiran ulama dan menjadi hukum yang berlaku. Di masa pemerintahan Sultan Al-Qanuni, kerajaan Utsmani mengalami masa kemunduran yang dipengaruhi oleh beberapa problem. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, keheterogenan penduduk Turki. Kedua, tidak dapat menguasai wilayah yang luas. Ketiga, lemahnya kepemimpinan. Keempat, lemahnya moral pada masyarakat Islam. Kelima, krisis ekonomi. Dan yang terakhir, ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang berkembang sebagaimana sebelumnya. Perkembangan kebudayaan Islam dan ilmu pengetahuan pada abad pertengahan. Penggunaan akal dan ilmu pengetahuan. Penggunaan akal dan ilmu pengetahuan sangat dibuka dan didukung. Untuk itu, pengetahuan dan teknologi sangat berkembang, tidak dibatasi oleh ilmu apapun, namun ilmu yang bermanfaat dan menunjang hingga hari ini bisa kita dapatkan dari banyak sumbangsi dari ulama di abad pertengahan. Islam dan ilmu pengetahuan adalah satu kesatuan. Contohnya saja bagaimana tentang proses penciptaan manusia dalam Al-Quran tidak bertentangan dengan ilmu biologi. Padahal ilmu biologi baru lahir jauh setelah Al-Quran turun. Tentu membuktikan bahwa Islam bukan agama yang jauh dari kebenaran ilmu. Kemajuan suatu umat atau bangsa tidak akan terjadi tanpa adanya
keluasan akal dan ilmu pengetahuan yang digunakan dan dikembangkan. Tujuan hidup menurut Islam adalah sebagai khalifah fil ard. Konsep manusia dalam Islam dan hakikat manusia menurut Islam adalah untuk mengabdi dan membangun buminya dengan sebaik-baik kondisi. Tanpa penggunaan akal dan ilmu pengetahuan, maka hal ini sulit untuk dilakukan. Dukungan pemimpin di masa tersebut. Adanya dukungan pemimpin di masa tersebut membuat Islam dan perkembangan pengetahuan bisa berkembang sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Untuk itu, sangat penting adanya elaborasi antar pemimpin dan hubungan yang baik dengan masyarakat untuk menghasilkan karya-karya spektakuler yang luar biasa besar. Masalah sosial dan politik. Masalah sosial dan politik tentunya adalah hal yang menghancurkan atau memudarkan kejayaan Islam di masa tersebut. Lembat waktu demi waktu, adanya berbagai kepentingan golongan, kerajaan, dan friksi-friksi yang terjadi di masyarakat membuat akhirnya kemunduran Islam terjadi. Hikmah besar adalah kepentingan Islam adalah kepentingan bersama dan universal. Adanya kerajaan dan kepentingan perseorangan atau kelompok bukanlah di atas segalanya, melainkan hal yang harus dinomorduakan. Kerajaan Safawi di Persia. Kerajaan Safawi mulanya adalah sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil atau Azerbaijan. Tarekatnya bernama Tarekat Safawiyah. Nama ini diambil dari nama pendirinya yang bernama Safi al-Din, dan nama Safawi dilestarikan setelah gerakannya berhasil mendirikan kerajaan. Jalan hidup yang ditempuh al-Din adalah jalan sufi dan mengembangkan tasawuf. Safawiyah menjadi gerakan keagamaan yang sangat berpengaruh di Persia, Syria, dan Anatolia, yang semua bertujuan memerangi orang-orang yang ingkar dan memerangi orang-orang yang ahli bid'ah. Lama-kelamaan, pengikut tarekat Safawiyah berubah menjadi tentara dan fanatik dalam kepercayaan dan menentang keras terhadap orang selain Syiah. Dalam perkembangannya, kerajaan Safawi selanjutnya dipimpin oleh Ismail yang baru berusia 7 tahun. Ismail beserta pasukannya yang bermarkas di Gilan selama 15 tahun, mempersiapkan kekuatan yang mengadakan hubungan dengan para pengikutnya di Azerbaijan, Syria, dan Anatolia. Dan pasukan tersebut dinamai Kizilbaz atau Baret Merah. Saat kepemimpinan Ismail pada tahun 1501 Masehi, pasukannya dapat mengalahkan Aka Koyunlu di Sharur dan Tabriz, sehingga Ismail memproklamirkan dirinya menjadi raja pertama dinasti Safawi dan berkuasa selama 23 tahun. Masa keemasan kerajaan Safawi terjadi pada masa kepemimpinan Abbas, yaitu di bidang politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan bidang pembangunan fisik dan seni. Kemajuan yang dicapainya membuat kerajaan Safawi menjadi salah satu dari 3 kerajaan besar Islam yang diperhitungkan oleh lawan-lawannya, terutama di politik dan militer. Setelah mengalami kejayaan, kerajaan Safawi tidak lama kemudian mengalami kemunduran. Penyebabnya adalah antara lain: yang pertama, kemerosotan moral para pemimpin kerajaan. Kedua, konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani. Yang ketiga, pasukan yang dibentuk Raja Abbas pertama, yaitu pasukan Gulam, tidak memiliki jiwa patriotik. Kerajaan Mughal di India. Kerajaan Mughal adalah kerajaan yang termuda di antara 3 kerajaan besar Islam. Kerajaan ini didirikan oleh Zahiruddin Babur pada tahun 1482 hingga 1530 Masehi. Babur dengan bantuan Raja Safawi dapat menaklukkan Samarkand tahun 1494 Masehi hingga tahun 1504 Masehi. Dan pada saat itu dapat menduduki Kabul, ibu kota Afghanistan. Setelah itu, Raja Babur mengadakan ekspansi terus-menerus. Kerajaan Mughal mencapai keemasan semasa Raja Akbar. Persoalan-persoalan dalam negeri dapat diatasi dengan baik dan mengadakan ekspansi sehingga dapat menguasai Cudar, Gond, Citor, Rantabar, Kalinjar, Gujarat, Surat, Bihar,
Bengal Orissa, Kashmir, Gawilgat, Ahmadnagar, Narhala, dan Ashirgah. Semua yang dikuasai kerajaan tersebut diperintah dalam suatu pemerintahan militeristik. Kemajuan-kemajuan kerajaan Mughal diantaranya di bidang ekonomi, mengembangkan program pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Masalah sumber keuangan negara lebih banyak bertumpu pada sektor pertanian. Di bidang seni dan budaya, misalnya karya sastra gubahan penyair istana. Penyair yang terkenal yaitu Malik Muhammad Jayazi dengan karyanya Padmavat, karya yang mengandung pesan kebajikan jiwa manusia. Karya-karya arsitektur seperti Istana Fatpur Sikri di Sikri, Villa di Masjid. Pada tahun 1858, kerajaan Mughal juga mengalami kemerosotan. Penyebabnya antara lain: pertama, kemerosotan moral dan para pejabatnya bermewah-mewahan. Kedua, pewaris kerajaan dalam kepemimpinannya sangat lemah. Dan yang ketiga, kekuatan militernya juga lemah. Ilmu pengetahuan pada abad pertengahan. Di beberapa wilayah kekuasaan Islam pada abad pertengahan dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan mengalami perkembangan. Misalnya pada masa pemerintahan kerajaan Mongol dibangun sekolah-sekolah yang mengajarkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, filsafat, logika, geometri, sejarah, geografi, matematika, dan politik. Di Mesir menjadi perkembangan ilmu pengetahuan seperti sejarah, astronomi, kedokteran, matematik, dan ilmu-ilmu agama. Dalam ilmu sejarah tercatat nama-nama besar seperti Ibnu Khaldun, Ibnu Khaldun, dan Ibnu Tagribardi. Di bidang astronomi dikenal nama Nasir al-Din al-Tusi. Di bidang matematika Abu Faraj al-Ibri. Bidang kedokteran Abu Al-Hasan Ali Al-Nafis, yaitu penemu susunan dan peredaran darah dalam paru-paru manusia. Abdul Al-Mun'im Al-Dimyati, dokter hewan, dan Ar-Razi, psikoterapi. Dalam bidang-bidang ophthalmologi dikenal nama Salah al-Din Ibn Yusuf, dan yang terkenal sebagai pemikir dalam bidang keagamaan yaitu Ibnu Taimiyah. Pada masa pemerintahan Mahmud Ghazan, yaitu raja ketujuh dinasti Ilkhaniyah, membangun perguruan tinggi untuk mazhab Syafi'i dan Hanafi, sebuah perpustakaan, observatorium, dan gedung-gedung umum lainnya. Pada masa kerajaan Syafawi, ilmu pengetahuan juga berkembang. Ada beberapa ilmu yang muncul diantaranya Baha al-Din al-Shirazi, yaitu generalis ilmu pengetahuan. Sadar al-Din al-Shirazi, seorang filosof. Muhammad Bakir Ibnu Muhammad Damat, ahli filosof. Muhammad Bakir Ibnu Muhammad Damat, ahli filosof, sejarah, teolog, dan observer kehidupan lebah-lebah. Pada abad pertengahan juga terdapat cendekiawan muslim seperti An-Nuwairi, Ibnu Fathullah, dan Jalaluddin Asyuti yang berhasil membuat buku yang berjudul Mausu'at yang berisi tentang kumpulan berbagai ilmu pengetahuan. Selain itu, dalam hal keagamaan, di abad pertengahan terdapat karya yang dibuat oleh sekelompok ulama India berupa buku atau kitab yang berjudul Al-Fatawa Al-Hindiyah yang membuat tentang kumpulan fatwa mazhab Hanafi. Buku atau kitab ini dibuat atas permintaan dari Sultan Abu Al-Muzaffar Muhyiddin atau Sultan Abu Al-Muzaffar Muhyiddin Aurangzeb, sehingga kitabnya dikenal dengan sebutan Al-Fatawa Al-Alamgariyah. Beberapa ulama besar di Mesir pada masa pemerintahan Mamluk, terdapat ulama-ulama yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Ibnu Khaldun. Ibnu Hajar memiliki hasil karya yang berupa buku yang berjudul Fath al-Bari fi Syarh al-Bukhari, yaitu ulasan tentang hadis-hadis riwayat Al-Bukhari, dan buku yang berjudul Bulughul Maram min Adillah al-Ahkam, yaitu kumpulan hadis hukum. Sedangkan Ibnu Khaldun tersohor dengan sejarawan dan sosiolog Islam. Hasil karyanya yang terbesar adalah Al-Ibar, yaitu sejarah umum. Ulama besar lainnya di abad pertengahan seperti Ibnu Katsir,
dengan tafsirannya tafsir Al-Quranul Azim Imam Nawawi dengan kitab hadisnya yaitu Riyadhus Shalihin dan Jalaluddin Al-Mahalli beserta Jalaluddin As-Suyuti dengan tafsir Jalalainnya. Perkembangan kebudayaan Islam pada abad pertengahan. Perkembangan kebudayaan Islam timbul setelah diawali sederetan kebudayaan manusia dan sering dengan sederetan kebudayaan setelahnya. Kebudayaan Islam pada abad pertengahan yang menonjol diantaranya dalam perkembangan arsitektur Islam berupa bangunan-bangunan masjid yang indah seperti Masjid Al-Muhammadi, Masjid Agung Sulaiman dan Masjid Abi Ayyub Al-Ansori dengan hiasan-hiasan kaligrafi yang indah. Selain itu, terdapat 235 bangunan dibangun dan dikoordinasi oleh Sinan, arsitek yang berasal dari Anatolia. Perkembangan kebudayaan Islam tersebut terjadi pada masa kerajaan Utsmani. Pada masa kerajaan Safawi, setelah berhasil membuat Isfahan menjadi ibu kota dan kota yang indah yang terdiri dari bangunan-bangunan seperti masjid, rumah-rumah sakit, sekolah-sekolah, jembatan raksasa di atas Zenderut dan istana Cihil Sutun, taman-taman wisata yang ditata dengan indah. Di Isfahan terdapat 162 masjid, 48 akademi, 1802 penginapan, dan 273 permandian umum. Dalam bidang seni, gaya arsitek bangunan-bangunannya sangat kentara. Misalnya Masjid Shah 1611 Masehi dan Masjid Syekh Lutf Al-Allah 1603 Masehi. Unsur seni lainnya seperti kerajinan tangan, karpet, permadani, pakaian, keramik, tenunan, mode, tembikar, dan seni lukis. Selain yang tersebut, perkembangan budaya Islam juga berkembang di kerajaan Mongol. Misalnya karya seni yang menonjol adalah karya sastra gubahan penyair istana, baik yang berbahasa Persia maupun India. Malik Muhammad Jayazi adalah penyair India yang terkenal menghasilkan karya besar seperti Padmavat. Abu Fadil dengan karyanya Akhbar Nama dan Aini Akhbari yang memaparkan sejarah kerajaan Mongol dengan figur kepemimpinannya. Dalam hal seni terdapat karya-karya arsitektur yang indah seperti Istana Fatpur, Sikri di Sikri, villa dan masjid-masjid yang megah dan indah seperti masjid yang berlapiskan mutiara dan Taj Mahal di Agra, Masjid Raya Delhi, dan Istana Indah di Lahore. Pada abad pertengahan muncul nama-nama yang terkenal yaitu para sastrawan yang hidup pada abad pertengahan, yaitu diantaranya Fuzuli dengan karyanya yang berjudul Syekh Vietnam atau Pengasuhan. Dia tinggal di Irak dan wafat tahun 1556. Jalaluddin Ar-Rumi yang mendapat gelar Maulana atau Tuan Kami dengan karyanya Diwan Syam 1 Tabriz, yaitu kumpulan puisi yang terdiri dari 33.000 bait, dan Masnawi yang terdiri dari 26.660 dan dibuat dalam waktu 10 tahun. Dia lahir di Afghanistan tahun 1207 Masehi dan wafat di Turki tahun 1273 Masehi. Sa'adi Shirot, yaitu sastrawan dari Persia dengan karyanya yang berjudul Bustan atau Kebun Buah, dan Gulistan yang berisi tentang kata-kata mutiara, kisah-kisah, nasihat-nasihat, renungan, dan humor. Fariduddin Al-Attar dengan karyanya Mantik At-Thair atau Musyawarah Bunga, Tadhkiratul Awliya, dan Pen Nama atau Kitab Nasihat. Hamzah Fansuri, Nuruddin Ar-Raniri, dan Syamsuddin Pasai, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, dan Ki Ageng Selo. Karya-karya mereka berisi tentang nasihat-nasihat agama. Prestasi ilmiah Islam abad pertengahan. Prestasi ilmiah Islam abad pertengahan mencakup berbagai bidang disiplin ilmu, terutama matematika, astronomi, dan kedokteran. Disiplin ilmu lain untuk pengkajian ilmiah termasuk fisika, alkimia dan kimia, oftalmologi, dan geografi dan kartografi. Alkimia sudah mapan sebelum munculnya Islam, berasal dari keyakinan bahwa zat terdiri campuran dari 4 unsur,
yaitu Aristotelian, api, bumi, udara, dan air, dalam proporsi yang berbeda. Para ahli kimia menganggap emas sebagai logam termulia dan berpendapat bahwa logam-logam lainnya membentuk serangkaian timbunan yang paling dasar. Seperti timbal, mereka juga percaya bahwa unsur kelima, eliksir, dapat mengubah logam dasar menjadi emas. Jabir bin Hayyan, abad ke-8 hingga 9, menulis tentang alkimia. Berdasarkan eksperimennya sendiri, dia menjelaskan teknik laboratorium dan metode eksperimental yang akan terus digunakan ketika alkimia telah berubah menjadi kimia. Ibnu Hayyan mengidentifikasi banyak zat, termasuk asam sulfat dan nitrat. Dia menjabarkan proses seperti sublimasi, reduksi, dan distilasi. Dia menggunakan peralatan seperti alembik dan tegakan retort. Dalam astronomi dan kosmologi, yaitu penjelasan Al-Biruni mengenai fase-fase bulan. Astronom dan kosmologi. Di dunia Islam pada abad pertengahan, astronom menjadi disiplin utama dalam ilmu pengetahuan Islam. Para astronom mencurahkan upaya untuk memahami sifat kosmos maupun untuk tujuan praktis. Salah satu aplikasinya menyangkut penentuan kiblat, arah yang dituju saat seorang muslim mendirikan sholat. Yang lainnya adalah astrologi, memprediksi peristiwa yang mempengaruhi kehidupan manusia dan memilih waktu yang tepat untuk mengambil tindakan seperti pergi berperang atau membangun sebuah kota. Al-Battani pada tahun 850 hingga 922 secara akurat menentukan panjang tahun matahari. Dia berkontribusi pada tabel Toledo yang digunakan oleh para astronom untuk memprediksi pergerakan matahari, bulan, dan planet-planet di langit. Kopernikus pada tahun 1473 hingga 1543 kemudian menggunakan beberapa tabel astronom Al-Battani. Al-Zarqali pada tahun 1028 hingga 1087 mengembangkan sebuah astrolab yang lebih akurat, digunakan selama berabad-abad sesudahnya. Dia membangun sebuah jam air di Toledo, menemukan bahwa epsis matahari bergerak perlahan relatif terhadap bintang-bintang tetap, dan memperoleh estimasi yang baik tentang gerakannya untuk tingkat perubahannya. Nasiruddin At-Tusi pada tahun 1201 hingga 1274 menulis suatu revisi penting untuk model langit abad kedua Ptolemeus. Ketika Tusi menjadi astrolog Kulagu, dia disediakan sebuah observatorium dan memperoleh akses pada teknik dan observasi Tiongkok. Dia mengembangkan trigonometri sebagai sebuah bidang terpisah dan menyusun tabel astronomi paling akurat yang tersedia hingga saat itu. Botani dan agronomi. Pohon kunyit, cipres, dan sumak dalam keajaiban penciptaan karya Zakaria Al-Qazwini pada abad ke-13. Studi tentang bidang ilmu alam diperluas pada pemeriksaan rinci tumbuhan. Karya yang dilakukan terbukti secara langsung bermanfaat dalam pertumbuhan farmakologi yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia Islam. Al-Dinawari pada tahun 815 hingga 896 mempopulerkan botani di dunia Islam dengan kitab Al-Nabat atau kitab tumbuhan. Mempunyai 6 jilid, hanya jilid 3 dan 5 yang bertahan. Dengan bagian dari jilid 6 direkonstruksi berdasarkan kutipan fragmen. Naskah yang bertahan mendeskripsikan 637 tumbuhan dalam urutan abjad dari huruf sin hingga ya, sehingga seluruh buku pasti telah mencakup beberapa ribu jenis tumbuhan. Al-Dinawari mendeskripsikan fase perkembangan tumbuhan dan produksi bunga dan buah. Ensiklopedia abad ke-13 yang disusun oleh Zakaria Al-Qazwini pada tahun 1203 hingga 1243. Ajaib al-Makhluqat wa Gharaib al-Mawjudat berisi di antara banyak topik-topik lainnya, botani realistis dan laporan-laporan fantastis, misalnya dia mendeskripsikan pepohonan yang tumbuh burung di ranting mereka sebagai pengganti daun, tetapi yang hanya dapat ditemukan di kepulauan Britania yang jauh.
Penggunaan dan budidaya tanaman didokumentasikan pada abad ke-11 oleh Muhammad bin Ibrahim Ibnu Basal dari Toledo dalam bukunya Diwan Al-Filaha atau Istana Pertanian, dan oleh Ibnu Al-Awam Al-Ishbili dari Sefillah dalam bukunya abad ke-12 Kitab Al-Filaha Risalah tentang pertanian. Ibnu Basal telah melakukan perjalanan kemana-mana di seluruh dunia Islam, kembali dengan pengetahuan rinci tentang agronomi yang dimasukkan ke dalam revolusi pertanian Arab. Bukunya yang praktis dan sistematis mendeskripsikan lebih dari 180 tumbuhan dan bagaimana mengembangbiakkan dan merawatnya. Tumbuhan tersebut mencakup sayuran daun dan akar, herbal, rempah-rempah, dan pepohonan. Abu Al-Khair ke abad 11 menjelaskan secara mendetail bagaimana pohon zaitun harus ditanam, dicangkokkan, dirawat karena penyakit, dan dipanen. Dia memberi detail serupa untuk tanaman seperti kapas. Hikmah dari perkembangan Islam abad pertengahan. Ada beberapa hikmah yang bisa diambil dari perkembangan Islam di abad pertengahan. Hal ini menjadikan kita belajar dari sejarah di masa lalu dan memperbaiki kesalahan atau kekurangannya di masa yang akan datang. Di masa kini Islam tengah berkembang sebagaimana ada perkembangan Islam di Inggris, Islam di Amerika, dan terdapat banyak kisah mu'allaf yang lahir di sana. Untuk itu, perkembangan Islam di abad kapanpun dan di daerah manapun hendaknya masuk dalam tujuan pendidikan Islam, agar umat Islam mengenal sejarahnya lebih mendalam dan mengambil hikmah yang sebanyak-banyaknya.